Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terbiasa melakukan tahanut dan menyendiri selama sekian hari, bisa menyendiri 10 hari, bahkan melakukannya sampai jangka waktu sebulan. Lalu apa tujuannya? Pakar tafsir Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab, dalam bukunya berjudul Membaca Sirah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kegiatan menyendiri Nabi dilukiskan oleh Aisyah sebagai ilaihil khola'u hubbiba, atau dicintakan kepadanya menyendiri, yakni kegiatan menyendiri itu dijadikan Allah kesukaan bagi beliau. Dijelaskan kegiatan menyendiri atau menjauh dari hiruk-pikuk keramaian hidup biasa juga dilakukan oleh Al-Hunafa pada masa jahiliyah. Bahkan diriwayatkan kakek Nabi Abdul Muthalib pun pernah melakukannya. Adapun Nabi melakukan penyendirian untuk tujuan tahanut atau tahanuf, yang berarti melakukan kegiatan yang mengantar kepada memasuki jalan yang lurus. Ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ajaran yang hanif, yang tidak bengkok. Ajaran monoteisme itu tidak memihak pada pandangan agama yang keliru. Maka demikian, kegiatan menyendiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kegiatan yang menghindari dosa. Tentu saja ini dapat terlaksana dengan meninggalkan perbuatan syirik dan tempat merajalelanya kemungkaran. Maka dari sinilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Mekah yang ketika itu dipenuhi dengan kemusyrikan serta aneka dosa dan penganiayaan. Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kegiatan yang tak lepas pula dari kegiatan menyendiri yang ditempuh. Perlu digarisbawahi bahwa bertahanut dan menyendiri yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dapat dipersamakan dengan bertapa. Bertapa atau menjauh sepenuhnya dari segala sesuatu sehingga tidak berhubungan sedikit atau sesaat pun dengan manusia adalah sikap yang berbeda dengan menyendiri Nabi. Ibnu Hisham bahkan menyampaikan Nabi bertahanut selama sebulan setiap tahun. Dia berkata, beliau memberi makan siapa di antara orang-orang miskin yang mendatangi beliau. Dan apabila Rasulullah telah menyelesaikan keberadaan beliau di sana selama sebulan itu, bertahanut, yang pertama beliau lakukan adalah datang ke Ka'bah sebelum kembali ke rumah beliau untuk bertawaf sebanyak 7 keliling atau sebanyak apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa bertahanut yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datangnya wahyu kepada beliau boleh jadi merupakan tata cara yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Menyendiri di sini bisa dalam bentuk renungan, tafakur, zikir, dan mensyukuri serta mengagungkan Allah yang Maha Esa, serta mensucikannya dari segala sifat yang tidak wajar baginya. Dalam konteks ini wajar diingat bahwa Al-Quran pun menggarisbawahi perlunya berzikir dan bertafakur itu lebih utama daripada beribadah dalam bentuk ritual selama ribuan tahun. Ini tentu bila ibadah itu tidak mencapai substansinya. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 52, demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran
dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan Dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Artikel ini dibacakan dari republika.co.id.